Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muharika Rahmat, Stambuk A251-19078 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang aplikasi dasar Microsoft Word untuk memenuhi mata kuliah dari pengetahuan komputer. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama di sini adalah lembar kerja Microsoft Word 2010. Jadi di sini saya mengambil tentang Microsoft Word untuk sesi 2010. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan salah satu program pengolahan kata yang sangat terkenal dan dipakai oleh banyak orang, itu maupun perusahaan di seluruh dunia. Jadi rata-rata Microsoft Word ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang di luar sana, khususnya untuk perusahaan-perusahaan di luar sana. Nah, Word ini merupakan salah satu anggota dari keluarga besar Microsoft Office dari Microsoft. Nah, kan kita telah mengenal bahwa Microsoft Office itu banyak yang sudah kita kenal. Salah satunya yaitu ada Microsoft Office Excel, nah ada Microsoft Office Word. Nah, di sini saya akan membahas tentang Microsoft Office Word. Nah, di sini ada lembar kerja Microsoft Word. Bagaimana lembar kerja Microsoft Word? Apa-apa isinya? Nah, dalam lembar kerja Microsoft Word ini itu ada yang namanya Quick Access Toolbar yang di pojok kiri ini. Ya, di pojok kiri ini itu merupakan Quick Access Toolbar. Kemudian di mana Quick Access Toolbar ini tuh biasanya isinya ada save, ada untuk mengembalikan apa yang sudah kita tulis sebelumnya tapi ingin dibatalkan. Nah, itu. Jadi ini Quick Access Toolbar sebenarnya ini merupakan jalan pintas untuk, kan di sini ada save. Ini kita lihat, ini yang paling ujung ini kan ada save. Nah, sebenarnya save itu kan banyak caranya. Banyak jalan yang bisa kita lakukan selain melalui Quick Access Toolbar ini, misalnya Ctrl S atau melalui file juga bisa. Nah, ini jadi Quick Access Toolbar ini biasanya dia lebih untuk memudahkan kita untuk secara jalur, istilahnya jalan pintas. Nah, kemudian di sini juga ada title bar. Nah, title bar di sini itu seperti judul baris. Nah, kalau misalnya kita membuka dokumen, misalnya saya membuka dokumen Muharika, maka akan tertulis di sini dokumen Muharika. Kemudian ada mengatur jendela, ini yang paling sebelah kanan. Nah, di sini ada untuk menutup jendela, menutup lembar kerja, memperkecil atau menyembunyikan. Nah, kemudian ada dialog box. Oh, sebelumnya ada tab. Nah, ini tab. Di sini terdiri dari file, home, insert, back layout, maling, review, view. Jadi ini merupakan tab. Nah, kemudian ada group. Nah, group itu isi-isi dari tab ini. Misalnya kita membuka home. Nah, dalam home itu ada untuk mengubah jenis font, ukuran font, dan lain-lainnya. Kemudian ada scroll untuk menaikkan halaman kerja, baik itu ke atas maupun ke bawah. Kemudian ada ini yang putih, ini dikatakan halaman kerja untuk menulis atau mengetik, memasukkan kata-kata. Nah, itu halaman kerja. Kemudian ada page number, word count. Nah, ini kita di sini bisa melihat yang paling bawah ini, kiri sebelah kiri paling bawah. Ini kita bisa melihat berapa kata yang sudah kita ketik dalam halaman kerja. Nah, kemudian ada zoom untuk memperbesar halaman kerja. Bisa, misalnya kita ingin memperbesar halaman kerja, maka ini kita bisa menggunakan zoom ini. Tanda tambah ini untuk menambah besarnya halaman kerja, tanda kurang ini untuk mengurangi halaman kerja. Kemudian juga ada status bar, ada ribbon dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya itu membuat dan membuka dokumen. Nah, bagaimana cara membuat dan membuka dokumen? Nah, ini saya rasa hal yang paling penting dipelajari bagi pemula dalam
pembelajaran pengaplikasian Microsoft Word. Nah, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara membuat dan membuka dokumen. Nah, gini. Pertama itu membuat dokumen. Jika ingin membuat dokumen, maka kita dapat memilih file. Kemudian ini dalam Microsoft Word 2010 ya. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian pilih menu new, kemudian bulk dokumen. Maka setelah itu maka akan terbentuk yang namanya dokumen. Nah, lanjut. Kemudian membuka dokumen. Nah, membuka dokumen artinya dokumen kita sudah ada. Namun misalnya kita ingin mengubah, ada sesuatu baru yang ingin kita masukkan ke halaman, atau mungkin ada yang salah ingin diperbaiki, maka kita ingin membuka dokumen kembali, membuka dokumen kita yang pernah kita buat sebelumnya. Maka caranya yaitu membuka menu file, kemudian pilih open, kemudian browse, cari apa file yang mana yang ingin kita buka. Setelah itu baru klik OK, maka file itu akan terbuka otomatis. Nah, lanjut untuk menyimpan dokumen. Bagaimana cara menyimpan? Nah, otomatis kan setelah kita membuat dokumen, memasukkan apa yang kita masukkan ke halaman kerja, otomatis kita ingin menyimpan dokumen tersebut. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, caranya yaitu melalui menu file. Nah, ini menyimpan dokumen baru ya, artinya belum disimpan sebelumnya. Nah, belum pernah kita simpan sebelumnya. Bagaimana caranya untuk menyimpan dokumen ini? Pertama, pilih menu file, kemudian pilih save. Setelah kita pilih menu file, akan muncul situ pilihan-pilihan. Nah, cari file, save. Kemudian setelah itu pilih tempat untuk menyimpannya. Karena setelah kita memilih save tadi, maka akan muncul kotak dialog. Di situ dia meminta kita untuk mencari di mana file dokumen ini akan kita simpan agar supaya mudah untuk kita cari. Maka setelah kita tentukan di mana tempatnya, maka silakan ketik save. Maka otomatis penyimpanan dokumen ini telah tersimpan. Dokumen ini telah disimpan. Untuk membukanya kembali, maka cari tempat di mana kamu menyimpannya tadi, men-save-nya tadi. Kemudian lanjut mengubah jenis font. Nah, mengubah jenis font artinya di sini adalah untuk mengubah bagaimana jenis tulisan yang kita inginkan. Misalnya caranya yaitu pertama kita memilih menu home yang ada di samping file. Kan yang sejajar dengan home, insert, design, layout, reference. Nah, itu kita pilih home. Kemudian setelah itu, nah, sebelumnya tulisan yang kita masukkan ke halaman kerja itu kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah kita blok, maka kita pilih home, baru kita pilih ini, tanda panah ini yang saya pilih nomor 2 ini. Yang saya tunjuk nomor 2 ini ya, ketik itu, pilih itu, maka nanti akan muncul di bawahnya pilihan-pilihan. Ada tulisan Calibri, Times New Roman, ada Arabic dan lain-lainnya. Nah, kalian tinggal memilih yang mana tulisan jenis font yang mana yang kalian inginkan. Misalnya awalnya font kalian itu Calibri, maka tapi kalian ingin mengubahnya menjadi Times New Roman. Maka ini setelah kita mengklik yang saya tunjukin nomor 2 ini, nah, selanjutnya kalian pilih Times New Roman, atau bisa saja yang tulisan Calibri ini kalian langsung hapus, delete, kemudian tulis Times New Roman, kemudian klik enter. Maka secara otomatis tulisan pada halaman kerja akan berubah menjadi jenis font Times New Roman. Nah, sedangkan untuk mengubah ukuran fontnya, maksudnya kecil besarnya, itu bisa Anda lakukan dengan memilih ini, tanda panah yang di samping nomor 11 ini. Nah, misalnya sama dengan tadi, cara mengubah jenis font, cara mengubah ukurannya itu sama dengan cara mengubah jenis font. Cuma kalian memilih ini, panah yang ada di samping kanan angka 11. Nah, setelah itu
kalian blok tulisan yang kalian masukkan ke di halaman kerja, kalian blok, kemudian ganti. Misalnya kalian yang awalnya dari ukurannya 11 ingin kalian ubah menjadi 12, maka tinggal pilih nanti setelah mengklik ini anak panah yang di samping 11 ini, maka akan muncul angka-angka 11, 12, 13. Nah, kalian pilih nomor 12 atau bisa saja langsung delete angka 11 kemudian ketik 12 kemudian enter. Maka secara otomatis ukuran fontnya itu akan berubah. Lanjut, tur orientasi kertas. Nah, terdapat dua macam orientasi kertas pada Microsoft Word, yaitu ada portrait, posisi berdiri, dan ada landscape atau posisi persegi panjang. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengubah orientasi kertas ini? Nah, caranya yaitu pertama, pilih menu layout atau back layout. Nah, karena di laptop itu biasanya ada hanya tertulis layout dan juga biasanya ada tertulis back layout. Jadi itu sama saja ya. Jadi pilih itu menu layout yang sejajar dengan file, home, insert, design, reference, my links kan itu. Nah, pilih layout itu. Kemudian setelah itu cari orientation. Nah, setelah mendapatkan pilih itu, klik satu kali, maka akan muncul di bawahnya portrait dan landscape. Nah, portrait itu artinya posisi berdiri, sedangkan landscape itu artinya posisi persegi panjang. Apa yang berubah itu halaman kerja ya. Jadi halaman kerjanya yang berubah menjadi bisa saja menjadi posisi berdiri, itu bisa menjadi persegi panjang. Misalnya kalian ingin mengubah menjadi yang awalnya posisi kertas kalian itu portrait, posisi berdiri, tapi kalian membutuhkan landscape, posisi persegi panjang. Maka caranya tadi pilih menu layout, kemudian cari orientation, klik satu kali, maka akan muncul portrait atau landscape. Nah, pilih landscape. Oke, lanjut. Menambahkan gambar pada dokumen. Nah, jadi pada Microsoft Word itu kita bisa menambahkan gambar ya pada halaman kerja. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu pilih menu insert. Nah, yang sejajar juga dengan home kan? Teman-temannya itu home, insert, design, layout. Nah, pilih insert. Kemudian cari menu pictures. Nah, setelah menemukan menu picture, klik satu kali. Setelah itu, maka akan muncul kotak dialog berwarna putih yang isinya itu adalah gambar-gambar yang tersave dalam komputer Anda. Nah, pilih gambar yang ingin kalian masukkan. Nah, setelah kalian pilih, maka klik open. Maka secara otomatis gambar tersebut akan muncul di halaman kerja. Baik, selanjutnya terakhir yaitu shortcut Microsoft Word. Nah, apa itu shortcut? Nah, shortcut merupakan pintasan keyboard yang akan mempercepat Anda dalam mengoperasikan Microsoft Word. Nah, jadi ini merupakan jalan pintas. Nah, namanya jalan pintas berarti lebih cepat kan? Nah, ya, tetapi yang digunakan itu adalah tombol keyboard. Nah, jadi ini lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan sebelumnya seperti menyimpan dokumen dan lain-lainnya. Nah, pertama di sini adalah membuka. Nah, untuk membuka itu cukup untuk menekan tombol kontrol disertai dengan O. Nah, jadi jangan tekan tombol kontrol kemudian dilepas, kemudian tekan lagi tombol O, tidak. Tetapi tekan tombol kontrol, tahan, kemudian tekan tombol O secara bersamaan, maka itu akan membuka dokumen secara otomatis. Kemudian selanjutnya yaitu menyimpan. Nah, menyimpan yaitu dengan tombol kontrol disertai dengan tombol S. Begitupun tadi penjelasannya sesuai dengan yang membuka ya. Begitu semua untuk yang sampai ke bawah-bawah ini, menyalin, memotong, menutup, tempel, memilih semua. Penjelasannya sama. Kemudian untuk menutup yaitu kontrol disertai dengan tombol W. Selanjutnya memotong, kontrol disertai tombol X. Nah, kemudian menyalin itu kontrol disertai dengan tombol C. Nah, untuk menempel itu kontrol disertai dengan F. Kemudian untuk memilih semua atau memblok secara keseluruhan itu, maka yang dipilih itu tombol kontrol disertai dengan tombol A. Kemudian tebal untuk menebalkan tulisan itu kontrol disertai dengan huruf B.
bold. Kenapa B? Itu kan kata bold, tebal. Kemudian miring. Nah, kontrol disertai dengan tombol I. Selanjutnya, untuk garis bawah, menggarisbawahi kalimat, maka dengan tombol kontrol disertai dengan tombol U. Kemudian untuk memperkecil ukuran font 1 poin, misalnya dari 11 ke 10, maka kontrol disertai dengan tombol tombol kurung buka kurung. Kemudian untuk memperbesar ukuran font 1 poin dari misalnya 12 ke 13, kontrol disertai tutup kurung. Kemudian untuk menengahkan teks. Nah, untuk menengahkan teks itu kontrol disertai dengan tombol E. Kemudian untuk meratakan teks ke kiri, yaitu dengan tombol kontrol kemudian L, huruf L. Kemudian untuk meratakan teks ke kanan, itu tombol kontrol disertai dengan R. Jadi untuk tengah itu E, untuk kiri itu L, untuk kanan itu R, ya. Bedakan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu untuk membatalkan itu cukup menekan tombol ESC. Jadi tidak perlu kontrol ya, hanya ESC. Tombolnya itu yang berada di sebelah pojok kiri atas dari komputer. Nah, kemudian untuk membatalkan yaitu tombol kontrol disertai dengan tombol Z. Kemudian untuk mengulangi, terakhir untuk mengulangi, maka tekan tombol kontrol disertai dengan tombol Y. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk orang-orang lain di luar sana. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.